Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, NIM saya yaitu 1701074. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi antarmuka menggunakan komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Selanjutnya itu contoh interaksi manusia dan komputer. Contoh interaksi manusia dan komputer yang pertama yaitu di bidang pendidikan, yaitu mahasiswa yang melakukan interaksi input KRS kartu rencana studi melalui sistem informasi manajemen akademik. Mahasiswa dan dosen yang melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan laptop Infocus sebagai media pembelajaran dan komunikasi. Selanjutnya yaitu bidang keuangan, apabila teller bank yang menggunakan komputer untuk mengupdate dan nasabah seperti menabung, menarik tunai, transfer, dan sebagainya. Akuntan yang mengurusi keuangan perkantoran dengan menggunakan aplikasi komputer seperti Microsoft Excel. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan yaitu dengan adanya komputer DNA yang sudah dirancang khusus di dalam bidang kesehatan, mendiagnosa suatu penyakit bukan hal sulit lagi karena dengan menggunakan komputer akan lebih cepat, mudah, dan akurat untuk mengetahui nama jenis atau penyakit. Dan juga dalam bidang obat-obatan, komputer juga berperan sangat penting dalam farmasi, misalnya untuk merekod resep dan dosis berdiagnosa suatu penyakit. Yang keempat yaitu penggunaan komputer di bidang transportasi. Misalnya dalam transportasi yaitu membayar karcis, memesan karcis ke bandara, itu menggunakan sistem komputer, bisa menekan online melalui internet, tatap langsung dan tidak bertatap langsung. Yang kelima yaitu kesehatan. Yang kelima yaitu keseharian. Dalam keseharian kita dapat digunakan yaitu yang pertama handphone yang semakin canggih, internet, komputer dan laptop, mesin ATM. Selanjutnya tujuan interaksi manusia dan komputer. Simpelnya tujuan interaksi manusia dan komputer adalah untuk menciptakan sistem yang ramah pengguna, yang juga fungsionalnya dan aman. Untuk mencapai tujuan ini, seorang developer harus dapat berempati dengan para pengguna dan mengantisipasi bagaimana mereka akan menggunakan teknologi, mengembangkan alat dan teknik untuk memungkinkan praktis terbaik dalam membangun sistem informasi yang memadai, menghasilkan jenis interaksi yang efektif, efisien, dan aman. Selanjutnya yaitu sejarah interaksi manusia dan komputer. Saya sini sedikit akan menjelaskan sejarah interaksi manusia dan komputer, yaitu komputer pertama kali diperkenalkan secara kompilasi pada tahun 50-an. Mesin ini sangat sulit dipakai dan tidak praktis disebabkan karena komputer merupakan mesin yang sangat mahal dan besar, hanya dipakai di kalangan tertentu, misalnya para ilmuwan dan ahli teknik. Komputer pribadi PC diperkenalkan pada tahun 70-an. Dengan ini pengembangan penggunaan teknologi secara cepat dan menggunakan ke berbagai penjualan kehidupan. Kemajuan teknologi tersebut mempengaruhi juga rencana sistem. Sistem rencana diutuh harus bisa memenuhi kebutuhan pemakaian. Sistem harus mempunyai kecocokan dengan kebutuhan memakai, atau satu sistem yang dirancangkan harus berdasarkan kepada pemakaian. Sedangkan pada awal tahun 70-an ini juga melalui munculnya teknik antarmuka pemakai. Itu dia sedikit sejarah tentang interaksi manusia dan komputer. Cabang ilmu yang terkait adalah dengan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu antropologi, atau salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu jenis tertentu. Yang kedua yaitu linguistik, ialah komunikasi manusia komputer. Secara definisi melibatkan pengguna dari berbagai jenis bahasa. Apakah bahasa itu merupakan bahasa natural, yaitu suatu bahasa berbasis perintah tunggal. Yang ketiga yaitu sosiologi, ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi dalam konteks interaksi manusia komputer dikonsentrasikan dengan studi dari pengaruh sistem manusia komputer dan struktur lingkungannya. Yang keempat yaitu teknik
elektronika. Ilmu ini menyediakan teknologi kerangka kerja untuk desain sistem pakar manusia komputer. Sedangkan ergonomi dikonsentrasikan lebih pada aspek fisik dan percobaan mesin ke manusia. Sedangkan psikologi yaitu merupakan perilaku dan kognitif yang dikonsentrasikan dengan pemahaman perilaku manusia, profesi progresif, kehilangan mengontrol monotir, dan mengajukan model proses tersebut yang dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat ke dalam metode pencocokan mesin terhadap penggunaan manusia. Prinsip utama mendesain antarmuka yaitu ada user compatibility, yaitu seorang desainer tidak boleh merancang interface untuk dirinya sendiri, karena pada dasarnya sistem diciptakan untuk kebutuhan user yang lebih dari satu orang dan berlatar belakangan yang berbeda. Yang selanjutnya itu product compatibility, sebuah aplikasi harus sesuai dengan aslinya agar mendapatkan informasi yang detail. Yang ketiga yaitu plug compatibility, interface harus bisa membantu dan memudahkan user dalam menyelesaikan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu workflow compatibility, sebuah aplikasi seharusnya mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya terdapat runtukan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya yaitu konsistensi, sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, desainer harus memperlihatkan hal yang bersifat konsisten pada yang merencanakan interface. Ini yaitu data pusaka ada 12 ini, yaitu dapat pengertian dari link di bawah ini. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak udah memberikan pelajaran yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya untuk dalam kehidupan sehari, dan ilmu ini semoga bisa berguna untuk kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.